Selamat siang semuanya. Kita tunggu sampai 15 ya, 10.15 nggak apa-apa, nunggu yang lain dulu. Makasih. Ini izin mulai. Mohon maaf, ada suara saya besar, sebentar. Mbak Hanum, saya izin mulai boleh ya? Mbak Hanum juga udah saya jadiin co-host ya, jadi biar kalau ada apa-apa bisa bantu saya seperti itu. Oke, mungkin saya mulai dulu ya sambil nunggu yang lain, nggak apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat.
Selamat siang Mas, Mbak, semuanya. Saya pertama-tama mohon maaf ada perubahan jadwal lagi seperti itu karena memang ternyata, saya tidak jadi gitu untuk menjemput asesor gitu karena kondisi kesehatan saya yang agak kurang fit hari ini. Jadi saya diganti oleh Dokter Novianto seperti itu untuk menjemput asesor. Jadi tadi saya minta Mbak Hanum untuk tatap muka tapi, teman-teman tidak berkenan gitu karena ada kesibukan, saya bisa memahami karena memang tiba-tiba gitu, tapi terima kasih untuk kehadirannya di, Zoom kali ini gitu. Jadi kita via Zoom aja ya, jadi supaya cepet, supaya nggak ganti jadwal juga gitu ya, supaya Mbak Hanum sama saya nggak repot gitu nyari jadwal, menyesuaikan jadwal satu sama lain, seperti itu. Jadi untuk pertemuan hari ini ketemu lagi sama saya ya, tapi kali ini kita akan membahas soal perencanaan juga manajemen program kesehatan masyarakat ya. Jadi kalau kemarin kita membahas data, sekarang kita akan membahas soal, manajemen juga, perencanaan ya, untuk membuat program dari situasi kesehatan masyarakat ya. Tapi nanti akan ada sedikit hubungannya ya materi pertemuan sebelumnya dengan saya dengan materi kali ini. Saya izin share screen ya, untuk memulai. Ya tampaknya sudah keluar ya di layar, Mas, Mbak, semua, teman-teman semua. Sebentar kita slideshow dulu. Ini, saya izin memulai ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas soal perencanaan juga manajemen program kesehatan masyarakat. Ini bisa kalian gunakan saat di lapangan nanti, saat di puskesmas nanti ya. Karena kan kalian di puskesmas kan selain, melihat situasi kondisi masyarakat juga membuat program ya. Jadi ini bisa digunakan nanti kalian saat, tugas lapangan ataupun saat kalian nanti di tempat kerja, saat kalian sudah lulus, saat kalian sudah siap gitu bekerja di institusi pelayanan kesehatan. Kita mulai dulu ya dari konsep dasar manajemen seperti itu ya. Jadi manajemen itu adalah ilmu, juga seni ya tentang bagaimana menggunakan semua sumber daya ya, semua jenis sumber daya secara efisien, efektif, dan rasional. Jadi dengan 3 metode ya, efisien, efektif, dan rasional untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi bagaimana kita menggunakan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kalau kalian masih ingat ya atau sudah tahu atau mungkin ada belum tahu ya. Jadi pelayanan kesehatan itu kan dilakukan di 3 level ya, ada primer, ada sekunder, ada tersier. Kalau primer sendiri itu layanan kesehatannya yang diberikan yang dasar dan esensial ya. Ini biasanya diberikan di puskesmas juga klinik pratama, seperti itu. Yang kedua ada tipe sekunder ya, yaitu layanan tipe kesehatan untuk yang spesialis juga subspesialis. Biasanya ini di rumah sakit tipe D juga tipe C. Dan untuk yang tersier ya, layanan kesehatan subspesialis ini biasanya dilakukan di rumah sakit tipe di rumah sakit tipe Mbak Daivina. Oh ya, terima kasih, agak feedback tadi ya, karena suara mic-nya nyala. Terima kasih Mbak Daivina Ratnamaya untuk, kesadarannya, terima kasih. Jadi untuk, layanan tersier itu, layanan kesehatan subspesialis ya, untuk di rumah sakit tipe B juga tipe A, seperti itu. Nah, kalau kalian lihat, gambar yang ada di sebelah kanan ya, ini ada namanya piramida kesehatan masyarakat. Jadi piramida kesehatan masyarakat ini adalah bagaimana kita melakukan upaya kesehatan masyarakat, tapi berdasarkan fondasinya. Jadi berdasarkan urutannya dari bawah dulu, nanti kalau sudah bawahnya sudah oke, naik ke level berikutnya, baru naik lagi ke level berikutnya kalau udah oke semua, seperti itu. Nah, yang paling bawah kalau kalian lihat,
itu adalah pelayanan infrastruktur. Jadi memang, landasan utama dari kesehatan masyarakat itu adalah pembangunan infrastruktur terlebih dahulu. Jadi pembangunan puskesmas, pembangunan klinik, pembangunan rumah sakit, dan sebagainya. Karena memang, kalau kalian sering dengar ya dari beberapa periode sebelumnya dari zaman, Bu Mega, SBY, Pak Jokowi, sampai sekarang, itu memang selalu menekankan pembangunan infrastruktur, seperti itu. Kenapa itu penting? Karena memang infrastruktur adalah fondasi utama untuk melakukan segala kegiatan, tidak terkecuali kegiatan atau upaya kesehatan masyarakat. Setelah infrastrukturnya oke, nanti naik ke level berikutnya yaitu, pelayanan populasi, lalu berikutnya, mencoba untuk, memberdayakan pelayanan kesehatan, ya, yang tadi di gambar sebelahnya ya, yang primer, sekunder, tersier, dan yang terakhir adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat, seperti itu ya. Jadi utamanya memang harus pembangunan infrastrukturnya terlebih dahulu. Nah, tadi setelah membahas definisi manajemen, sekarang kita akan membahas soal fungsi manajemennya ya. Di sini kita akan menggunakan pendekatan POAC atau POAC ya gitu, yang diperkenalkan oleh George Terry ya. POAC sendiri itu adalah singkatan dari Planning, Organizing, ya, P-O, Actuating, A, Controlling, C, ya. Jadi POAC, ya. Jadi kita akan menggunakan pendekatan ini untuk di pembahasan materi kali ini. Tapi sebenarnya di luar dari POAC ini juga ada, eee, 3 ya, pendekatan lainnya yang diperkenalkan oleh ahli manajemen ya yang terkenal di dunia ya, ada dari Gulick, dari Fayol, juga dari O'Donnell gitu ya. Kalau dari Gulick sendiri dia menggunakan pendekatan planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, juga budgeting. Kalau Fayol itu planning, organizing, commanding, coordinating, controlling. Sedangkan O'Donnell ini planning, organizing, staffing, directing, juga controlling. Jadi sebenarnya walaupun berbeda-beda ya istilahnya, ini ada 4, ini ada berapa, ada banyak, tapi sebenarnya pendekatannya nanti akan sama dengan yang dari George Terry ini. Jadi, cuma berbeda nama saja, tapi nanti pendekatannya kayak mungkin, staffing, directing ini bisa masuk di, actuating kalau di George Terry, seperti itu. Jadi, sebenarnya pada dasarnya isinya nanti akan sama saja. Tapi di sini kita akan menggunakan yang paling banyak digunakan ya, yaitu dari George Terry. Nah, yang pertama perencanaan ya. Jadi perencanaan sendiri itu meliputi pengaturan tujuan dan mencari bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut ya. Jadi perencanaan itu kita menentukan nih kita mau mencapai apa yang mau kita capai, tujuannya apa, tujuan A, tujuan B, tujuan C. Dan kita juga bagaimana mencari cara ya untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi caranya gimana untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, perencanaan ini penting ya karena berperan dalam menggerakkan fungsi manajemen yang lain. Jadi kalau kalian lihat gambar sebelumnya, planning kan yang nomor satu ya dari POAC ya. Jadi kalau planningnya nggak ada, OAC-nya juga nggak akan jalan seperti itu. Jadi perencanaan atau planning itu merupakan fondasi atau kerangka utama ya untuk Eee, menjalankan fungsi manajemen yang lain. Nah, untuk menetapkan tujuan tadi ya, yang di fungsi dari perencanaan, itu kita menggunakan indikator atau, pedoman yang namanya SMART ya. SMART itu adalah singkatan dari specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound ya, seperti itu. Nah, ini kalau kalian lihat di gambar ya, mengapa perencanaan itu penting, kalian bisa lihat dari analisis situasi, perumusan masalah, prioritas masalah, lalu penetapan tujuan, itu akan berhubungan dengan rencana kerja organisasi dan nanti di pelaksanaan. Jadi kalau nggak ada perencanaan ya dari nomor 1 sampai 4 ini nggak ada, itu, RKO bahkan pelaksanaannya nggak akan jalan ya. Jadi memang perencanaan itu sangat-sangat penting ya untuk menjalankan fungsi manajemen lainnya. Nah, ini yang tadi saya bilang SMART itu ya. Jadi SMART itu apa sih? SMART itu kan tadi singkatan ya dari specific, measurable, achievable, realistic, juga time bound ya. Nah, untuk spesifik sendiri itu artinya adalah perencanaan itu harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya. Jadi
nggak terlalu melebar tujuannya, tapi juga tidak terlalu idealis. Jadi yang masuk akal, seperti itu ya. Jadi tujuannya tuh harus spesifik, kita ingin menggapai A, kita ingin menggapai B. Jadi itu namanya spesifik ya. Yang kedua measurable. Measurable itu adalah, program kerja atau rencananya itu harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. Ya jadi, eee, ketika kita membuat tujuan ya, kita ingin mengukur apakah tujuan itu telah tercapai atau belum, nah itu akan diukur dari measurable. Jadi kita harus bisa menentukan bagaimana cara mengukur rencana kerja itu apakah berhasil atau tidak. Yang ketiga achievable yaitu dapat dicapai. Jadi, tujuan ya, tujuan yang telah kita tetapkan itu harus dapat dicapai. Jadi jangan cuma angan-angan, jangan cuma mimpi, jangan cuma ya tadi ya, jangan terlalu idealis, jangan terlalu melebar. Nanti kalau terlalu melebar atau terlalu idealis nanti tidak akan tercapai, ya. Berikutnya ada realistik ya, realistik itu adalah realistis ya, jadi harus sesuai dengan kemampuan kita, juga kemampuan sumber daya yang ada ya. Jadi, kita harus bisa menetapkan tujuan yang realistis ya, jadi jangan, menetapkan tujuan yang, mengada-ngada seperti itu ya. Jadi jangan terlalu mudah, tapi juga jangan terlalu sulit. Tapi tetap harus ada tantangan di dalam menetapkan tujuan tersebut, dalam proses mencapai tujuan tersebut ya. Jadi itu realistis. Yang terakhir adalah time bound. Time bound itu adalah ada batas waktu yang jelas. Jadi kapan tujuan itu harus bisa dicapai, itu ada waktunya ya, ada batasan waktunya. Apakah mingguan, apakah bulanan, apakah triwulan, apakah semester, atau tahunan, seperti itu. Jadi ditetapkan, tujuan itu dicapai dalam waktu misalnya dalam waktu 5 tahun ke depan misalnya, ya. Jadi kalau ada batas waktunya itu atau deadline ya, kenal dengan deadline, itu kita mudah menilai juga mengevaluasinya apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum ya. Jadi kalau nggak ada tujuan kalau nggak ada batas waktunya, itu nanti kita akan molor ya. Ya kira-kira ini udah kecapai atau belum ya, karena kita emang nggak tahu, eee, apa namanya, apakah, eee, tujuan ini sudah tercapai atau belum, karena tidak ada batas waktunya. Nah, manfaat perencanaan sendiri itu adalah untuk mengetahui yang pertama, tujuan yang ingin dicapai organisasi dengan cara menggapainya seperti gimana. Yang kedua, jenis dan struktur organisasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, jenis dan jumlah staf yang diinginkan beserta uraian tugasnya. Dan yang keempat, efektivitas kepemimpinan karena dalam fungsi manajemen, pemimpin ya, atau manajer gitu, aspek manajerial, aspek kepemimpinan itu akan dinilai apakah berhasil atau tidak, itu bisa dilihat dari perencanaannya. Dan yang terakhir adalah bentuk dan standar pengawasannya seperti apa. Nah, langkah dalam perencanaan itu nah ini yang saya bilang tadi ya, agak berhubungan dengan materi yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi data ya, data itu sangat penting ya. Data itu setelah dianalisis itu kan akan menghasilkan informasi ya. Nah, informasi itu yang akan dijadikan pedoman untuk perencanaan. Jadi perencanaan itu dibuat berdasarkan fakta, berdasarkan data, berdasarkan informasi. Jadi bukan katanya-katanya ya. Jadi mungkin ketika kalian nanti di lapangan, ya ketika membuat program gitu, itu kalian harus lihat dulu datanya. Penyakitnya apa, yang paling banyak, yang paling yang paling prioritas apa kira-kira. Jadi misalnya prioritasnya TB, tapi kalian ternyata malah bikin programnya untuk diabetes, nah itu nanti akan tidak sinkron ya. Jadi tidak akan, menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Jadi oleh karena itu, data itu harus, diperhatikan baik-baik, dianalisis dengan baik, untuk mendapatkan informasi yang aktual untuk dibuat sebagai perencanaan ya. Jadi langkah dalam perencanaan itu yang pertama adalah menganalisis situasi ya, yaitu mengumpulkan data. Yang kedua mengidentifikasi masalah, yaitu menyimpulkan hasil analisis yang telah dikumpulkan. Ini, apa ya, analisis juga
mengkaji informasi yang didapatkan, lalu menetapkan prioritas masalah. Nah, ini kalian dari identifikasi masalah itu nanti kalian dapatkan beberapa problem, ada satu 2 3 mungkin. Nah, kalian menetapkan prioritas masalah. Karena keterbatasan waktu, nah kalian pilih salah satu masalah yang penting yang harus diselesaikan apa, seperti itu. Ya, jadi, kalau program di lapangan kalian satu ya, tapi mungkin kalau kalian nanti di tempat kerja itu bisa aja nggak satu, bisa aja, 2, bisa aja 3 prioritas yang ingin diselesaikan, seperti itu. Dan yang keempat, itu adalah menentukan tujuannya. Nah, tujuannya tadi itu ya, berdasarkan rumusan masalah, yaitu dari SMART tadi. Yang kelima itu mengkaji hambatan juga kelemahan program. Tadi saya udah ngajar di kelas B ya, kalau nggak salah udah tahu ya kalian semua SWOT itu apa ya. Jadi di step nomor 5 ini kalian melakukan analisis SWOT ya. Jadi strength, weakness, opportunities, juga threat-nya seperti apa. Nah, strength dan weakness itu adalah kelemahan di internal kalian, sedangkan opportunities dan threat itu adalah kelemahan dari eksternal kalian ya. Jadi itu beda dari SW dan OT-nya. Yang keenam adalah menyusun rencana kegiatan, yang ketujuh menetapkan sasaran ya, jadi target yang kalian mau capai dengan program itu siapa sih, jadi harus ditentukan sasarannya, lalu menyusun jadwal pelaksanaan dan organisasinya, dari SDM-nya ya, jadi mengelola waktu pelaksanaan juga bagaimana si SDM ini dapat kerjaan apa, seperti itu. Dan yang terakhir adalah rencana anggaran juga rencana evaluasi ya. Jadi di sini kita sudah menentukan juga, ya tadi ya, time bound tadi ya, kapan kita mau evaluasi. Apakah, 6 bulan dari sekarang, apakah 1 tahun dari sekarang, itu sudah direncanakan dari tahap rencana. Nah, yang berikutnya ini yang O ya, tadi yang P udah planning, perencanaan, yang sekarang O, organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian itu adalah langkah ya untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan. Menetapkan tugas pokok dan wewenang, juga pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada staf. Jadi di sini kita mulai menetapkan ya, si A dapat tugas apa, si B dapat tugas apa, lalu juga mengelola sumber daya, si A mengelola sumber daya apa, seperti itu ya. Jadi pengorganisasian dalam kata lain itu adalah sinkronisasi kegiatan ya, yang terkait personil, finansial, juga material. Jadi semua sumber daya itu disinkronisasikan dengan cara mencapai tujuan organisasi ya. Jadi sumber dayanya kan sudah dikaji ya di apa, di planning, di perencanaan sebelumnya. Nah, di sini di pengorganisasian itu disinkronkan antara sumber daya dengan bagaimana cara mencapai tujuan organisasi, ya. Dalam fungsi pengorganisasian itu ada berbagai koordinasi atau namanya komando, ya. Yang pertama koordinasi vertikal. Koordinasi vertikal itu menggambarkan fungsi komando yang artinya dari atas ke bawah, ya, atasan ke bawahan, vertikal. Ada juga koordinasi horizontal. Jadi ini menggambarkan interaksi di satu level. Misalnya saya dengan sesama rekan dosen yang lainnya. Jadi bukan saya dengan atasan, tapi saya dengan sesama rekan dosen yang lainnya ya, seperti itu. Itu koordinasi horizontal. Sedangkan ada juga koordinasi diagonal. Koordinasi diagonal itu biasanya dilakukan untuk yang lintas sektor. Jadi ada interaksi berbeda level tapi di luar fungsi komando. Jadi misalnya antara dinas kesehatan dengan dinas pendidikan misalnya. Nah, itu adalah koordinasi diagonal. Nah, manfaat dari pengorganisasian sendiri ya, yang pertama itu untuk pembagian tugas ya, kita jadi tahu pembagian tugas perorangan atau kelompok itu apa. Jadi si A dapat tugas apa, si B dapat tugas apa, atau kelompok A dapat tugas apa, itu tahu. Yang kedua juga untuk mengetahui hubungan organisatoris antar manusia dalam organisasi. Yang ketiga, pendelegasian wewenang ya, jadi mendelegasikan wewenang untuk si A dapat melakukan apa, si B dapat melakukan apa. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan staf juga fasilitas yang dimiliki oleh organisasi. Nah, langkah dalam pengorganisasian itu ada 6 ya. Kalau tadi langkah dalam perencanaan ada 9 ya. Nah, dalam pengorganisasian sendiri itu ada 6 langkah ya. Yang pertama adalah kita harus dapat menanamkan dulu ya
memahami, membuat paham para staf ya, terutama ini untuk manajer ya, manajerial, kita harus dapat menanamkan tujuan organisasinya itu harus ditanamkan dulu di dalam diri setiap staf. Jadi kita punya satu visi dan misi yang sama. Kalau stafnya nggak paham kita mau ngapain sih, emang kita sekarang programnya ngapain sih, nah itu kita nggak akan bisa mencapai tujuan organisasinya karena mereka belum punya pemahaman yang sama dengan kita ya, seperti itu. Jadi tujuan organisasinya itu harus bisa dipahami dulu oleh para staf. Yang kedua, membagi pekerjaan dalam kegiatan pokok untuk mencapai tujuannya ya. Yang berikutnya menggolongkan kegiatan pokok ke satuan kegiatan yang praktikal, lalu menetapkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh staf, juga menyediakan fasilitas pendukung. Jadi nggak cuma nyuruh-nyuruh aja, tapi juga menyediakan tuh fasilitas, saya kasih fasilitas, printer, laptop, LCD misalnya, seperti itu. Yang berikutnya adalah penugasan personil yang cakap dan kompeten. Jadi kita dalam pengorganisasian, kita memilih ya, staf yang, kompeten dalam bidangnya, dan terakhir adalah pendelegasian wewenang kepada staf. Nah, tadi kan sudah ya, yang O, P sudah, O sudah, sekarang adalah yang A, actuating atau penggerakan dan pelaksanaan atau secara singkat kita sebut aktuasi saja ya. Jadi di dalam penggerakan atau pelaksanaan atau aktuasi itu adalah fungsi penggerak semua kegiatan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi aktuasi di sini adalah kita implementasi, kita mulai melaksanakan apa yang kita rencanakan, apa yang sudah kita organisasikan. Kalau tadi kan masih merencanakan ya, masih, mengorganisasikan, nah ini kita mulai eksekusi. Dieksekusi rencananya, dieksekusi, semua tugas yang telah diberikan di tahap pengorganisasian. Nah, fungsi ini tuh menekankan ya pada tahap, pimpinan, itu dapat mengarahkan juga menggerakkan semua sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Jadi dalam aktuasi ini kita membutuhkan kerja keras ya, kerja cerdas, juga kerja sama. Jadi di sini kita nggak bisa kerja sendiri, sama seperti mungkin kalian di lapangan nanti, saat di puskesmas ya, kalian nggak akan bisa kerja sendiri gitu. Kalian butuh, teman satu kelompok kalian ya untuk mencapai tujuan yang telah kalian tetapkan itu secara optimal ya, terutama programnya, terutama tujuannya ingin menyelesaikan masalah kesehatan apa ya. Jadi ada kerja cerdas, kerja keras, juga kerja sama. Nah, pelaksanaan kerja itu harus sejalan dengan rencana kerja ya yang telah disusunnya. Jadi kayak ketika kalian melaksanakan di aktuasi ini, itu harus sesuai dengan, langkah-langkah yang sudah kalian tetapkan di perencanaan, ya. Jadi jangan keluar batas ya, ketika perencanaan bilangnya A, kalian jangan melakukannya, langkahnya B, seperti itu. Jangan kalau rencananya bilang A, ya kalian lakukan. Kecuali memang ada hal-hal khusus yang perlu penyesuaian, sebagai contoh adalah Covid kemarin ya. Jadi pemerintah sudah bikin program kan, bla 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 untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Tapi tiba-tiba si Covid muncul nih di tahun, 2020, awal 2020. Mau tidak mau pemerintah harus adaptasi ya, harus ada penyesuaian program yang akhirnya, Covid juga jadi prioritas ya, jadi seperti itu. Jadi kalau memang ada force majeure atau memang kondisi khusus yang memang harus diterapkan untuk, kondisi-kondisi tertentu itu bisa ya rencana kerja diubah dengan penyesuaian. Nah, tujuan aktuasi sendiri yang pertama adalah untuk menciptakan kerjasama ya, lagi-lagi kerjasama yang efisien, lalu mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, lalu menumbuhkan rasa memiliki dan cinta pekerjaannya. Jadi di sini, dari aktuasi juga kita, bertugas ya, terutama dari pihak manajerial ataupun pihak pimpinan, itu untuk mencoba menumbuhkan gitu, rasa cinta, eee seorang staf terhadap pekerjaannya ya. Jadi bukan cuma asal, kerja aja atau ABS atau asal bapak senang, seperti itu ya. Atau mungkin kalau kalian nonton SpongeBob ya, mungkin seperti Squidward gitu yang suka, ya yang penting kerja gitu, tapi dia nggak suka kerjaannya sebagai
pasir di keras diklat misalnya, seperti itu. Nah jadi, aktuasi itu juga, menumbuhkan rasa cinta pekerjaan ya, seperti itu. Lalu ada mengoptimalkan suasana lingkungan kerja yang kondusif untuk bekerja juga berkembang dan membuat organisasi berkembang secara dinamis, seperti itu. Nah, ini langkah aktuasi ya dalam kepemimpinan, terutama ini dalam aspek pemimpinnya ya. Jadi, yang pertama adalah hargailah seseorang apapun tugasnya ya. Jadi di sini diharapkan ya, eee, kalian ya mungkin jadi calon pemimpin di masa depan gitu, amin ya, ketika menjadi pemimpin atau walaupun belum jadi pemimpin, sesama staf gitu tolong kalian bisa menghargai seseorang apapun tugasnya ya. Jadi kalian bisa menghargai rekan sesama dokter, kalian bisa menghargai, rekan sesama tenaga kesehatan misalnya perawat, bidan, atau mungkin juga tenaga administrasi, atau mungkin yang tukang parkir atau office boy seperti itu ya. Jadi kalian bisa, menghargai, seseorang ya apapun itu tugasnya, apapun itu jabatannya. Ya, yang kedua, instruksi yang dikeluarkan oleh seorang pimpinan itu harus dibuat dengan mempertimbangkan adanya perbedaan tiap individu. Jadi kalau kalian tahu ya, secara psikologis itu setiap, manusia itu punya kepribadian yang berbeda-beda ya. Jadi oleh karena itu pemimpin itu harus bisa membuat instruksi yang jelas dan terstruktur yang bisa dipahami oleh, orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Mungkin kalau sebagai contoh, mungkin orang tua mungkin ya. Jadi orang tua kan punya anak 3 misalnya anak satu, anak 2, anak 3. Cara mendidik orang tua itu pasti akan berbeda dengan anak pertama, dengan anak kedua, dengan anak ketiga ya. Karena setiap anak punya kepribadian yang berbeda. Jadi kita nggak bisa menyamakan mengasuh pola asuh anak ke satu ke anak kedua gitu. Karena bisa saja anak kedua itu punya kepribadian yang berbeda, seperti itu ya. Jadi sama juga dalam organisasi, pimpinan juga harus bisa memahami bahwa kepribadian setiap individu atau setiap stafnya itu berbeda-beda. Yang ketiga itu kita harus melakukan partisipasi ya dalam manajemen guna menjalin kebersamaan. Jadi kita saat, aktuasi itu ada rembukan ya, ada musyawarah gitu. Jadi jangan cuma nyuruh-nyuruh aja, tapi juga ada praktik partisipasi saling bantu-membantu. Yang keempat itu ada upaya memahami hak pegawai termasuk urusan kesejahteraan. Yang kelima ada pimpinan juga perlu menjadi pendengar yang baik. Kadang ada ya pimpinan yang hanya bisa berbicara gitu, menyuruh, tapi tidak menjadi pendengar yang baik sehingga, membuat, merasa ya stafnya atau bawahannya itu tidak didengar gitu haknya, suaranya, seperti itu. Yang keenam juga seorang pemimpin perlu mencegah untuk memberikan argumentasi sebagai pembenaran atas keputusan yang diambil. Jadi setiap keputusan yang diambil itu harus, berdasarkan tadi ya yang di nomor 3 praktik partisipasi dan jangan mengambil keputusan atas nama pribadi ya. Jadi, eee menurut saya ini kan keputusan saya, jadi jangan gitu ya. Jadi perlu, partisipasi dari setiap, kelompok juga, kalian perlu mencegah, apa, eee, memberikan argumentasi kalau, "Oh, keputusan saya ini benar loh karena bla bla bla," jangan seperti itu ya. Jadi, eee, keputusan yang diambil itu kan berdasarkan partisipasi ya. Jadi tidak perlu kita memberikan argumentasi atas atau pembenaran atas keputusan yang kita ambil sendiri, karena mengambil keputusan sendiri saja itu sudah salah ya. Yang ketujuh itu jangan berbuat sesuatu yang menimbulkan sentimen atau emosi dari orang lain. Jadi jangan menimbulkan, ketika kita membuat putusan ya, dalam seorang pemimpin atau manajer, itu jangan membuat keputusan yang membuat emosi, marah staf, ataupun emosi sedih staf, seperti itu ya. Jadi bijaksana ya, lebih bijaksana dalam membuat keputusan. Yang kedelapan itu pimpinan dapat melakukan teknik persuasi ya. Jadi di sini,
pimpinan itu harus punya gaya berkomunikasi yang baik dan benar ya. Jadi sebagai contoh, di saya misalnya di sini, ada pimpinan yang, teknik persuasinya buruk gitu. Jadi saya merasa tertekan gitu ketika ditanya oleh beliau misalnya seperti itu. Tapi juga ada yang gaya persuasinya enak gitu. Jadi ketika diajak, ngobrol sama pimpinan yang B misalnya, itu saya merasa lebih santai. Saya merasa lebih diajak seperti ngobrol bersama, teman gitu, sesama rekan kerja. Jadi saya merasa tidak tertekan sama sekali. Jadi kalian juga harus bisa ya, ketika mungkin melakukan penyuluhan mungkin di masyarakat, kalian juga harus bisa melakukan persuasi yang membuat masyarakat itu mau melakukan apa yang kalian minta. Jadi bukan malah, "Ih, Mbak Masnya kenapa sih kok, nyuruh-nyuruh rekan-rekan saya seperti ini?" Jadi, gaya komunikasinya bisa lebih baik lagi ya. Dan yang terakhir adalah perlu melakukan pengawasan dengan cara, untuk meningkatkan ya kinerja pegawai. Tapi pengawasan yang dilakukan itu tidak boleh mematikan kreativitas pegawai itu sendiri. Nah, ini beberapa tipe kepemimpinan ya. Jadi sebenarnya ada banyak ya, tapi secara garis besar ya, secara umum itu ada 3, ada otokratis, ada demokratis, ada laissez-faire ya. Yang otokratis itu biasanya kebijakan itu ditentukan oleh pemimpin ya, jadi nggak ada diskusi sama sekali, pokoknya ditentukan oleh pemimpinnya sendiri. Pembagian tugasnya pun dilakukan oleh pemimpin, jadi tidak ada diskusi sama sekali, komunikasinya itu hanya satu arah ya, jadi ke bawah, dari atas ke bawah ya. Jadi nggak ada, nggak ada umpan baliknya dari bawah ke atas itu nggak ada. Dan kepribadiannya biasanya memberikan pujian atau kecaman. Jadi hanya ada 2 opsi ya, bisa ngasih reward, bisa ngasih punishment. Biasanya, otokratis ini juga masuk ke, diktator ya. Jadi misalnya kalau kalian tahu di Korea Utara ya seperti, Kim Jong Un seperti itu. Nah, Korea Utara itu menerapkan sistem otokratis atau diktator ya. Jadi memang di sana, di Korea Utara, kalau ada yang belum tahu mungkin ya, sistemnya itu adalah semuanya ditentukan oleh sang pimpinan, yaitu Kim Jong Un sendiri. Jadi, bawahannya harus nerimo aja ya, jadi tidak boleh ada yang protes, tidak boleh ada yang, misalnya, kalau di Indonesia kan masih bisa ya demonstrasi, nah di sana tuh tidak boleh ada demonstrasi, karena kalau ada demonstrasi bisa saja besoknya sudah menjadi, eee nyawanya hilang, seperti itu ya. Jadi itu adalah, tipe kepemimpinan yang otokratis. Yang berikutnya adalah yang demokratis. Ini yang, diterapkan di Indonesia ya. Jadi, saat membuat kebijakan itu ada diskusi ya dengan berbagai kelompok, dengan berbagai organisasi untuk menciptakan kebijakan yang, bisa diterapkan semuanya. Lalu pembagian tugasnya itu bisa bebas memilih ya dan ditentukan oleh kelompok ataupun ketua kelompoknya ya. Jadi ada diskusi juga di sini ya. Komunikasinya 2 arah ya, jadi dari bawah ke atas, dari atas ke bawah juga ada, seperti itu. Jadi nggak cuma satu arah aja. Dan kepribadiannya itu objektif, jadi bisa menilai seorang itu dengan objektif ya. Jadi bukan karena kedekatan, bukan karena mungkin, nggak suka, tapi memang objektif, seperti itu. Yang ketiga adalah laissez-faire. Laissez-faire ini adalah yang bisa dibilang tipe pemimpin yang malas gitu. Kenapa malas? Karena yang pertama adalah kebijakannya bebas. Jadi bebas di sini adalah jadi terserah lu gitu. Lu aja, terserah kalian aja, terserah kamu aja. Kamu mau ngapain, berbuat apa silahkan gitu. Jadi pemimpinnya tidak punya apa suatu, sifat yang bisa menentukan kalian harus A, B, C seperti yang di otokratis atau demokratis, tapi dia membebaskan saja gitu, bawahannya untuk melakukan itu. Pembagian tugasnya juga tidak ada partisipasi dari pimpinan karena tadi ya dibebaskan, jadi terserah kamu mau apa gitu. Terus, komunikasi itu satu arah doang yaitu ke atas. Kalau tadi otokratis itu satu arah ke bawah, nah kalau laissez-faire ini satu arah dari bawah ke atas ya. Jadi justru malah bawahannya yang melapor ke atasan. Jadi atasannya cuma, menerima laporan aja. Jadi dia kan tidak mengerjakan apa-apa gitu, membebaskan, tapi cuma menerima laporan, "Oh begini, oh begitu," ya. Jadi ini adalah
tipe yang laissez faire itu tipe yang pemalas, seperti itu. Dan kepribadiannya itu hanya menentukan tujuan umumnya. Jadi tujuan khusus, pembagian tugasnya, itu tidak ditetapkan sama sekali oleh, sang pimpinan. Jadi cuma, "Saya pengen Indonesia sehat," misalnya seperti itu. Nah itu cuma gitu doang dan Indonesia sehatnya caranya bagaimana itu dibebaskan gitu, diserahkan ke bawahannya. Nah itu tipe-tipe yang, laissez faire atau pemimpin yang pemalas, gitu. Nah ini adalah ini ya fungsi manajemen yang terakhir ya, controlling atau dari C-nya ya, tadi P-nya udah, O-nya udah, M-nya udah, sekarang C-nya yaitu controlling, yaitu pengawasan dan atau pengendalian atau sering disebut dengan wasdal ya, pengawasan pengendalian. Wasdal ini adalah unsur manajemen yang melihat apakah segala kegiatan itu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi di sini kita melihat apakah, eee, hasilnya, prosesnya juga, itu sudah sesuai belum sih dengan rencana yang telah kita tetapkan sebelumnya tadi, di P tadi, juga di O tadi, juga aktuasi tadi itu sudah sesuai atau belum ya. Juga pengawasan itu penting ya untuk menentukan rencana kerja yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Jadi dari, controlling ini akan bisa diputuskan apakah, program ini berlanjut tanpa ada perbaikan, apakah program ini berlanjut dengan perbaikan atau program ini dihentikan karena memang tidak berhasil, seperti itu ya. Jadi, controlling itu juga membahas soal, bagaimana masa depan dari program yang kita jalankan, seperti itu. Nah, dari, POC ini, controlling ini, kalau kalian lihat di gambar ya, jadi pengawasan itu kita kan mengukur hasil ya. Nah, dari, hasil ukurnya itu kita akan membandingkan hasil dengan tolok ukurnya. Tolok ukurnya dapat dari mana? Itu dari perencanaan, dari pengorganisasian, juga dari aktuasi tadi ya. Jadi itulah mengapa pengawasan juga penting ya, karena memang untuk melihat apakah, hasil yang kita dapatkan itu sudah sesuai atau belum dan apakah ada penyimpangan atau tidak dari, pelaksanaan yang kita lakukan ya. Apakah penyimpangannya dalam batas? Kalau iya masih dalam batas itu silakan dilanjutkan tapi dengan perbaikan misalnya, atau kalau, di luar batas ya, sudah tidak, di dalam batas lagi, itu kita membuat program yang baru ya, jadi membuat dari perencanaan yang baru lagi. Nah, manfaat pengawasan sendiri itu yang pertama untuk mengetahui ya tadi ya, sejauh mana kegiatan program sudah dilaksanakan oleh staf. Apakah sudah sesuai standar atau sudah sesuai rencana atau belum. Yang kedua, mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya juga sudah mencukupi kebutuhannya. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan ya, kalau ada ya. Tadi di gambar kan ada ya, dari membandingkan hasil apakah kita melihat ada penyimpangan atau tidak. Nah ini jika ada penyimpangan, nah ini, harus bisa diketahui dan, penyebabnya apa. Dan yang terakhir adalah mengetahui, staf yang perlu diberi reward yaitu penghargaan atau yang punya kinerja yang baik ya. Jadi kalau kinerjanya memang bagus ya harus dikasih reward gitu ya, penghargaan. Nah, langkah pengawasan sendiri itu ada 3 langkah ya. Jadi ada mengukur hasil prestasi yang telah dicapai untuk staf atau organisasi, lalu membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tolak ukur standar ya yang telah ditetapkan sebelumnya, dan yang ketiga adalah memperbaiki penyimpangan yang mungkin terjadi ya. Jadi kalau ada penyimpangan itu diperbaiki ya dari evaluasi ini atau wasdal ini ya dengan faktor penyebab penyimpangannya apa itu juga harus diketahui. Nah ini, diagram yang lain ya, soal perencanaan juga evaluasi program, yang kalau tadi kan POC ya sederhana, nah ini, jenis diagram yang lain ya, contohnya dimulai dari asesmen atau penilaian kebutuhan komunitas ya. Jadi komunitas butuhnya apa sih? Yang tadi saya bilang ya, butuhnya ternyata, TB tapi ternyata kalian bahasnya malah
hipertensi atau diabetes misalnya. Jadi itu nggak akan nyambung ya. Jadi, tolong perhatikan, asesmennya dengan baik dan benar, lalu kalian membuat perencanaan program juga perencanaan evaluasinya seperti apa, lalu diimplementasikan, lalu, diukur ya hasil outcome-nya seperti apa, yaitu di evaluasi tadi, seperti itu. Nah, kalau kita membahas soal perencanaan program kesehatan masyarakat, itu kita tidak akan lepas dari yang namanya sistem kesehatan ya. Jadi sistem kesehatan sendiri itu adalah segala aktivitas ya yang bertujuan untuk mencapai, mengembalikan dan menjaga kesehatan. Jadi dari definisi ini sistem kesehatan itu mencakup 4 aspek ya, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatifnya semua tercapai ya. Jadi, eee Eee, heeh, karena kan mencapai kesehatan, kembalikan kesehatan, juga menjaga kesehatan. Indonesia itu dikenal dengan sistem kesehatan nasional atau SKN ya. SKN sendiri itu adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua ya, semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam SKN ini kita berusaha mengorganisasikan, mengelola semua sumber daya, baik material dan non material, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Ini tadi kalau kelas B katanya belum tahu ya, jadi mungkin kelas saya anggap kelas A juga belum tahu ya. Jadi untuk ini teori yang sangat terkenal dalam kajian ilmu kesehatan masyarakat, namanya teori Bloom ya, atau teori HL Bloom ya. Jadi menurut HL Bloom, kesehatan seseorang itu dipengaruhi oleh 4 faktor ya. Jadi ada faktor hereditas atau garis keturunan, ada faktor pelayanan kesehatan, ada faktor perilaku, juga ada faktor lingkungan. Nah, di sini kita akan lihat panahnya ada yang beda-beda ya, ada yang gede banget, ada yang ini adalah menggambarkan seberapa banyak porsinya faktor itu bisa mempengaruhi kesehatan seseorang. Ya, jadi yang pertama, yang paling mempengaruhi kesehatan seseorang adalah faktor lingkungan. Jadi bisa lingkungan fisik, bisa juga lingkungan sosial, kultural seperti itu. Juga ada seperti apa, terus pendidikannya seperti apa. Jadi itu juga mempengaruhi kesehatan seseorang. Yang kedua adalah faktor perilaku atau behavior. Behavior ini adalah gaya hidup ya. Jadi kesehatan seseorang itu juga dipengaruhi oleh bagaimana gaya hidupnya. Apakah rajin olahraga, apakah dia makan makanan yang sehat seperti itu, apakah dia eh, membeli bahan makanan yang kualitasnya terjamin atau tidak. Nah, itu adalah soal gaya hidup. Jadi perilaku di sini adalah gaya hidup ya. Lalu berikutnya adalah pelayanan kesehatan. Jadi bagaimana apakah di suatu tempat itu sudah ada pelayanan kesehatan yang memadai atau belum. Itu akan mempengaruhi status kesehatan seseorangnya baik psiko, jiwa, sosial, juga fisiknya, somatiknya ya seperti itu. Jadi di sini ada aspek preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif, juga promotifnya juga ada di sini. Dan yang paling kecil pengaruhnya atau faktornya adalah hereditas. Jadi tidak semua ya penyakit itu diturunkan secara keturunan ya. Jadi tidak semua penyakit itu kayak misalnya demam atau COVID, itu kan tidak berdasarkan garis keturunan ya, itu kan yang garis keturunan tuh hanya beberapa, contohnya kanker, contohnya mungkin, diabetes, seperti itu. Jadi makanya itu, faktor keturunan itu yang porsinya paling kecil ya, yang mempengaruhi paling kecil. Jadi itu ya, teori HL Bloom itu menyatakan ada 4 faktor yang, mempengaruhi kesehatan orang. Ada pelayanan kesehatan, gaya hidup, perilaku, juga faktor lingkungan. Nah, ini adalah kerangka sistem kesehatan yang diperkenalkan oleh WHO ya. Jadi fondasinya ya atau blok fondasinya itu ada kepemimpinan atau tata kelola pemerintahan, lalu pembiayaan kesehatan, lalu ada tenaga kesehatan, lalu ada produk juga teknologi kesehatan dan kedokteran, lalu ada riset dan informasi, dan yang terakhir adalah pelayanan kesehatannya, kemudian pelayanan kesehatannya. Dari 6 blok ini ya, itu diharapkan aksesnya tinggi, coverage-nya tinggi ya, cakupan kesehatannya tinggi,
kualitasnya tinggi dan keamanannya juga tinggi sehingga goals-nya ya, keluarannya atau tujuannya itu adalah kesehatan yang, ter-improve atau kesehatan yang lebih baik dari level ataupun dari ekuitasnya, lalu juga responsivitasnya dari berbagai kejadian penyakit, lalu ada proteksi resiko keuangan, dan yang terakhir adalah efisiensi yang meningkat ya. Jadi ini adalah kerangka sistem kesehatan yang diperkenalkan oleh WHO. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri itu kita sudah menerapkan ya kerangka sistem kesehatan dari WHO, cuma memang ada penyesuaian ya. Jadi kalau di WHO tadi ada 6 ya, ada 6 fondasi. Nah, sedangkan untuk di Indonesia dari berdasarkan Perpres ya nomor 72 tahun 2012 ya, subsistem SKN itu ada banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ya. Ada 7 subsistem atau fondasi untuk sistem kesehatan nasional di Indonesia, yaitu ada upaya kesehatan, ada penelitian dan pengembangan kesehatan, ada pembiayaan kesehatan, ada SDM kesehatan, ada sediaan farmasi, alat kesehatan, juga makanan, lalu ada manajemen informasi dan regulasi kesehatan, juga ada pemberdayaan masyarakat, seperti itu. Jadi walaupun kalian lihat ya, walaupun ini berbeda ya, ada 7, ini ada 6, tapi 6 dari WHO ini sudah ada ya, sudah mencakup semua di subsistem SKN di Indonesia ya. Jadi cuma paling berbeda istilah, jadi ada yang dipecah misalnya seperti itu, jadi tetap subsistem, maksudnya fondasi kerangka kesehatan WHO itu sudah diterapkan di subsistem SKN di Indonesia. Nah, sejak zamannya Pak Budi mohon maaf, sejak zamannya Budi Gunadisadikin ya, Bapak Menkes kita dari zaman Pak Jokowi, itu, Kemenkes berusaha untuk mentransformasikan sistem kesehatan nasional yang ada di Indonesia, ya, dengan prinsip 6 pilar transformasi penopang sistem kesehatan Indonesia. Jadi, subsistem ini dicoba untuk ditransformasi supaya lebih adaptif dengan kondisi internasional yang ada sekarang ini. Sebagai contoh adalah seperti COVID kemarin ya. Jadi kalau kita nggak melakukan transformasi gitu, kita tidak akan bisa adaptif terhadap, perubahan kondisi kesehatan pandemi yang tiba-tiba, yang cuma hanya ada satu yang hanya ada satu negara di Cina doang, tiba-tiba merembet semua ke seluruh dunia. Oleh karena itu, adanya transformasi sistem kesehatan ini adalah penting untuk, setiap negara atau terutama di sini Indonesia itu bisa lebih adaptif terhadap perubahan berbagai, kondisi situasi kesehatan masyarakat, dan yang kedua adalah adaptif terhadap teknologi, terutama digitalisasi pelayanan kesehatan. Ini semoga terlihat ya di layar, kalau tidak nanti, semoga terlihat di PPT ya, nanti saya share ke Mbak Hanum PPT-nya di materinya. Jadi ada 6 transformasi ya, transformasinya apa saja? Yang pertama ada transformasi layanan primer, lalu transformasi layanan rujukan, lalu transformasi sistem ketahanan kesehatan, lalu ada transformasi sistem pembiayaan kesehatan, yang lalu ada transformasi SDM kesehatan, dan yang terakhir adalah transformasi teknologi kesehatan. Jadi ini 6 sistem ya, 6 pilar transformasi sistem kesehatan yang sedang dilaksanakan Kemenkes supaya SKN di Indonesia itu bisa lebih adaptif terhadap perubahan kondisi yang ada di dunia internasional, juga lebih adaptif terhadap digitalisasi pelayanan kesehatan. Nah, kalau membahas UHC, mohon maaf, membahas sistem kesehatan ya, sistem kesehatan nasional, itu kita tidak akan lepas juga yang membahas dengan berhubungan dengan Universal Health Coverage ya, atau UHC. UHC atau dalam bahasa Indonesianya itu cakupan kesehatan semesta ya, CKS ya. Cakupan kesehatan semesta itu adalah sistem jaminan kesehatan yang memastikan setiap warga negara dalam populasi itu memiliki akses yang adil terhadap semua pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang bermutu dengan biaya terjangkau. Kalau dengan definisi ini kira-kira Mbak Mas tahu nggak ya
UHC ini kalau di Indonesia sudah dilaksanakan oleh organisasi atau institusi apa kira-kira? Depannya B, ada yang tahu mungkin Mbak Hanum mungkin Mbak Hanum? Kira-kira apa Mbak Hanum? Kalau UHC ini di Indonesia ini sudah dilaksanakan oleh, organisasi atau badan usaha apa? Mbak Hanum, apa bisa mendengar suara saya? Mungkin Mbak Hanum sedang trouble kali ya, atau malu mungkin Mbak Hanum ya. Nggak apa-apa Mbak Hanum. Jadi kalau UHC di Indonesia itu sudah dilaksanakan oleh organisasi yang namanya BPJS ya. Jadi BPJS itu adalah institusi yang dibuat pemerintah untuk melaksanakan program UHC ini. UHC ini adalah ini yang mandat dari WHO dan harus bisa diterapkan di semua negara. Nah, Indonesia sudah menerapkan UHC sejak 2014 ya, sejak BPJS dimulai itu kan tahun 2014. Oleh karena itu UHC ini sedang diupayakan terus berkembang ya oleh BPJS di Indonesia ya. Jadi UHC itu mengandung dua elemen inti ya, yaitu yang pertama akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga negara, dan yang kedua adalah perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan. Jadi perlindungan risiko finansial ini adalah seberapa besar duit yang keluar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi semakin sedikit duit yang keluar ya dari out of pocket ya, istilahnya itu out of pocket dari masyarakat untuk berobat itu lebih baik. Jadi ada semacam subsidi gitu dari pemerintah, dari BPJS untuk mengcover pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Nah, perlindungan resikonya itu kalau ada beberapa obat mungkin yang tidak bisa diberikan secara gratis oleh BPJS, tidak masuk list, nah itu harus bisa dilindungi resikonya, seberapa besar uang yang keluar, uang yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, dari definisi UHC tadi, jadi ada tiga hal penting ya yang saling berhubungan ya. Yang pertama yaitu kesamaan akses pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan ya. Jadi bukan hanya bagi mereka yang mampu membayar saja. Jadi semua orang, bahkan untuk rakyat miskin ya. Jadi kalau ada Kartu Indonesia Sehat ya, JKN KIS, nah itu salah satunya adalah sistem dari UHC itu sendiri. Yang berikutnya adalah kualitas pelayanan kesehatan yang baik dan terus meningkat bagi peserta yang menerima pelayanan ya, baik bayar ataupun yang tidak membayar. Dan yang ketiga adalah memastikan bahwa biaya pelayanan kesehatan yang digunakan itu tidak membuat masyarakat dalam kerugian keuangan finansial. Jadi ini balik lagi ya soal yang tadi, soal perlindungan risiko finansial. Jadi biaya pelayanan kesehatan itu tidak membuat masyarakat keluar duit yang banyak ya. Jadi UHC di sini berusaha untuk mewujudkan sistem kesehatan yang membuat masyarakat itu bisa mengeluarkan uang seminimal mungkin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang esensial seperti itu ya. Nah, dari definisi tadi itu maka didapatkan tiga dimensi UHC ya. Yang pertama adalah cakupan populasinya ya. Jadi seberapa banyak jumlah populasi yang bisa dijangkau oleh pelayanan kesehatannya. Lalu yang kedua ada ketersediaan pelayanannya. Jadi apa lingkup, apa jenis pelayanan kesehatan yang dapat diberikan ya. Jadi jenis pelayanan kesehatan yang bisa diberikan dengan UHC atau BPJS yang sedang kita terapkan sekarang ini apa aja itu harus bisa dibuat daftarnya, listnya. Kira-kira apa saja yang dicakup oleh BPJS atau UHC-nya, lalu siapa saja organisasi atau institusi yang bisa membantu memberikan pelayanan kesehatannya seperti itu. Yang terakhir adalah proteksi keuangan. Lagi-lagi ya, diulang ya, proteksi keuangan atau proteksi finansial, yaitu sejauh mana populasi itu bisa terlindungi dari kesulitan keuangan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Jadi seberapa minimal mungkin ya masyarakat bisa mengeluarkan uang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, ini kalau dimensi tadi digambarkan ya, jadi sumbu X ya, itu adalah populasinya. Jadi siapa cakupan populasinya. Jadi
Kalau bisa gitu ya, setiap UHC di setiap negara itu, saya pakai pot highlighter dulu sebentar. Oke. Nah, di sini kan ada gap ya, antara full dengan kondisi saat ini. Jadi, x-aksis atau sumbu X ini adalah kita harus bisa menambah ya populasi yang tercover. Jadi gapnya semakin lama semakin kecil. Kalau bisa sih full ya, semua tercover seperti itu. Untuk sumbu Z atau sumbu lebar ya, kalau di 3 dimensi, itu adalah jenis pelayanan kesehatannya apa saja. Jadi masih ada gap di sini ya. Jadi kalau bisa setiap negara juga mengcover ya, pelayanan kesehatan yang lebih banyak lagi. Jadi kalau misalnya Indonesia sekarang lagi ada di tahap, garis di sini, ditambah gitu pelayanan kesehatan yang bisa di-cover apa saja, seperti itu ya. Jadi, eee, gap-nya dikurangi atau jaraknya itu dikurangi antar, kondisi sekarang dengan kondisi yang ideal. Dan yang terakhir adalah aksis Y-nya atau sumbu Y-nya ya. Sumbu Y-nya ini adalah proteksi keuangannya ya. Jadi seberapa besar, biaya yang keluar dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi di sini harus kita mengurangi ya, pembagian atau, pengeluaran out of pocket dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi kalau yang lain itu gap-nya dipenuhi ya, nah kalau yang, sumbu Y ini adalah mencoba untuk dikurangi ya, jadi ke bawah bukan dipenuhi, karena kalau ke atas artinya, apa, sumbunya itu berarti, kita malah menambah beban masyarakat dengan pembiayaan yang, harus dengan duit sendiri. Jadi di sini kita mencoba untuk, menambah atau mengurangi ya, mengurangi jumlah pengeluaran yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, seperti ini. Jadi dimensi ini ya, kalau digambarkan dalam bentuk diagram itu seperti ini ya. Jadi ada 3 sumbu dengan, eee eee, kolam keuangan yang sekarang seperti apa, seperti itu. Nah, mohon maaf, oke, maaf ya, saya lanjut, jadi untuk mendapatkan sistem UHC yang ideal itu kita harus menerapkan sistem pembiayaan kesehatan yang mendukung sistem UHC itu ya. Jadi untuk mendapatkan sistem UHC yang ideal, itu kita harus menerapkan 3 sistem pembiayaan ini. Yang pertama ada revenue collection atau pengumpulan pendapatan, ini soal sumber dana, struktur, kontribusi, juga cara ngumpulinnya bagaimana. Lalu ada fund pooling, ini soal pengolaman dana ya. Jadi, soal kebutuhan untuk menyebarkan resiko timbulnya biaya pelayanan kesehatan yang tidak terduga pada kelompok populasi seluas mungkin. Jadi ini balik lagi soal proteksi keuangan ya. Yang terakhir adalah soal purchasing atau pembelian. Jadi ini soal penyaluran dana ya dari fasilitas ke pelayanan kesehatan ya. Jadi kalau kalian tahu ya, di Indonesia itu BPJS menggunakan sistem kapitasi ya. Kapitasi itu adalah jadi BPJS membayar di awal sesuai dengan berapa banyak, jumlah pasien atau warga yang menggunakan, fasilitas pelayanan kesehatan pertama di puskesmas tersebut. Misalnya di puskesmas A, ternyata pakai puskesmas A itu ada 50 orang di, BPJS-nya. Nah, BPJS akan membayar di awal semua biaya pelayanan kesehatan sebanyak 50 orang untuk, di puskesmas A tersebut. Jadi itu namanya sistem kapitasi ya. Purchasing-nya Indonesia itu menggunakan sistem kapitasi ya. Jadi, ketika puskesmas B misalnya rata 60 ya BPJS akan membayar di awal 60 untuk pelayanan kesehatan ya, seperti itu ya. Jadi itulah yang namanya sistem kapitasi. Dan 3 sistem pembiayaan ini harus diterapkan ya untuk mencapai sistem UHC yang ideal, seperti itu. Nah, ini adalah, diagram ya soal apa hubungan sistem pembiayaan kesehatan tadi dengan, eee, cakupan goal finalnya ya. Bagaimana UHC itu bisa
capai seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah ada revenue raising tadi ya, ada fund pooling, juga ada purchasing, nanti akan menghasilkan benefit atau keuntungan. Nah, keuntungan ini akan berefek pada jangka menengah, yaitu ada ekuitas, ada efisiensi, juga ada transparansi, juga akuntabilitas. Nah, kalau di tujuan jangka menengah ini sudah tercapai, nanti akan mencapai tujuan akhir kita ya dalam UHC ya, yaitu pemanfaatan atau utilisasi pelayanan kesehatan, lalu juga ada proteksi finansial, lagi-lagi ya, diulang ada proteksi finansial dari masyarakat, lalu juga kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik seperti itu ya. Jadi ini adalah goals final ya dari UHC dengan sistem pembiayaan yang mendukung sistem UHC tadi. Nah, ini adalah indikator UHC ya. Jadi UHC itu bisa dinilai berdasarkan 14 indikator ya. Jadi ada 14 indikator di mana di setiap indikatornya itu dibagi lagi berdasarkan dimensinya ya. Jadi ada dimensi KIA, ada dimensi penyakit infeksi atau penyakit menular, ada penyakit non menular, dan juga akses juga kapasitas pelayanan kesehatannya. Nah, bagaimana dengan kondisi di Indonesia dengan 14 kondisi ini? Ini slide berikutnya ya. Jadi ini per tahun 2023 ya, di Indonesia sistem UHC itu sudah bisa dibilang cukup baik ya. Belum saya bilang baik, tapi cukup baik ya, karena bisa kalian lihat kalau yang hijau tua itu cakupan layanannya sangat tinggi. Untuk yang hijau muda ini tinggi, yang kuning itu medium, yang merah muda atau oranye ini rendah, dan sedangkan yang merah itu adalah sangat rendah ya. Untuk KIA sendiri ya, kesehatan reproduksi ibu anak, ini secara keseluruhan ini sudah cakupannya sangat tinggi ya, nilainya lebih dari 80 seperti itu. Dengan indikatornya penggunaan KB modern tinggi, pemeriksaan kehamilan sebanyak 4 kali itu juga tinggi, terus juga imunisasi anak DPT-3 itu juga mohon maaf ya, yang tadi sangat tinggi ya, yang ini tinggi, ini juga tinggi. Nah, sayangnya untuk tiga dimensi yang lain ya, itu masih di indikator yang medium seperti itu ya, seperti penyakit menular itu masih di 48, penyakit tidak menular itu masih 44, dan sedangkan kapasitas dan akses pelayanan itu masih di skor 55. Jadi masih belum bisa dibilang tinggi ya, karena masih ada di tengah-tengah ya. Bahkan ada yang datanya belum terkumpul, seperti penggunaan kelambu yang menggunakan insektisida seperti itu. Ini untuk pencegahan malaria ya, terutama untuk daerah endemis malaria, itu kita belum bisa melihat skornya berapa ya. Bahkan juga ada yang skornya sangat rendah, ternyata hipertensi di Indonesia ternyata masih rendah. Jadi ini mungkin PR buat kalian ya di masa depan, bagaimana kalian bisa meningkatkan eh, mohon maaf, tiga dimensi lainnya ya, itu untuk bisa naik ke indikator nilai tinggi ataupun nilai sangat tinggi seperti itu ya. Jadi tidak berhenti di medium saja ya. Bahkan kalian juga punya PR bagaimana meningkatkan perawatan hipertensi yang rendah ini. Kenapa saya juga kenapa ya hipertensinya ini cakupan pelayanan rendah, itu saya juga belum tahu kenapa. Nah, tugas kalian adalah mengubah ini ya, dari sangat rendah ini ya setidaknya naik lah ya ke tingkat medium seperti itu ya. Jadi dikurang-kurangilah yang rendah, cukup rendah ini ya, di hipertensi, terapi ARV, sama SDM kesehatan ya. SDM kesehatan ini masih rendah karena penyebaran tenaga kesehatan di Indonesia itu kan masih belum rata ya. Seperti kalian tahu, masih banyak mungkin kakak kelas kalian seperti dokter-dokter yang udah lulus ya, yang udah lulus profesi, udah lulus internship, itu maunya kerjanya di Pulau Jawa seperti itu. Maunya di Pulau Jawa, nggak mau di Kalimantan, nggak mau di Sulawesi, nggak mau di Sumatera seperti itu. Oleh karena itu, kenapa nilainya rendah? Karena memang distribusinya masih tidak merata. Semuanya masih pengen di Pulau Jawa saja seperti itu ya. Jadi
Mungkin ini juga PR buat kalian ya, supaya dipikirkan dari sejak sekarang, apakah kalian mau bekerja di Pulau Jawa juga atau bekerja di luar Pulau Jawa. Karena kalau bekerja di Pulau Jawa, saingan kalian itu banyak ya, karena satu, yang punya FK kan bukan cuma UNS saja ya, banyak universitas lain juga yang punya FK. Yang kedua juga banyak lulusan FK lain di luar Pulau Jawa yang ingin masuk ke Pulau Jawa seperti itu. Jadi saingannya akan semakin ketat juga nanti penyebaran sumber daya tenaga kesehatannya juga akan semakin tidak merata seperti itu. Jadi bisa dipikirkan dari sekarang untuk apakah kalian ingin di Jawa atau di luar Jawa seperti itu. Itu saja dari saya. Mungkin teman-teman semua, Mbak Mas semua. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Monggo. Sebelum saya tutup, kalau tidak ada pertanyaan seperti itu, Mbak Hanum, mungkin Mbak Hanum apa tersambung ada pertanyaan Mbak Hanum mewakili teman-teman mungkin tidak ada pertanyaan ya, sudah jelas ya. Nanti mungkin kalau nggak ada masih belum jelas, silakan kalian ini ya eh, bisa WA saya gitu kalau mau bertanya, silakan nomornya ada di Mbak Hanum seperti itu. Nanti materinya juga saya share ke Mbak Hanum gitu ya buat kalian baca mungkin. Kalau mungkin maaf ya kalau terlalu cepat seperti itu, kan memang kondisi kesehatan saya yang agak kurang fit hari ini, jadi agak ngebut seperti itu. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, mungkin nanti untuk presensi perwakilan bisa WA saya ya, mau ketemu saya kapan gitu. Kalau siang kalian ada kuliah, saya siang masih ada di kampus kok, di lantai 7. Jadi kalau mau minta tanda tangan saya, bisa ke lantai 7 ya, ketemu saya untuk minta tanda tangan di presensi. Kalau nggak salah ada kuliah Pak Mardi sama Bu Kirti ya, untuk hari ini, tapi nggak tahu ngisi apa enggak, kurang tahu. Jadi kalau misalnya nanti ada kuliah yang megang presensi bisa menghadap ke saya ya sebelum kuliah nanti mungkin untuk minta tanda tangan juga presensi di daftar hadir ya, bukti acara ke saya seperti itu. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya mau mengucapkan terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf ya kalau ada perubahan lagi waktu gitu karena memang saya tidak jadi gitu menjemput asesor ya karena kondisi kesehatan saya seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Saya izin ya, saya izin tutup ya. Ya. Ya.